Hai semuanya, perkenalkan nama saya Sherin Karisa. Di sini saya akan mempresentasikan tentang implementasi sistem service desk berdasarkan ITIL versi 3 pada instansi pemerintahan. Saya akan membahas tentang pendahuluan. Perkembangan teknologi informasi dan sistem informasi saat ini telah menyebabkan hubungan dunia nyata menjadi tanpa batas sehingga menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, serta budaya dalam pemerintahan. TI dan SI memiliki peran penting dalam mengubah cara kerja pemerintah yang konvensional menjadi lebih efisien dan efektif sehingga mendukung terselenggaranya pemerintahan berbasis elektronik dan tata kelola yang baik. Dalam rangka mendukung pencapaian yang maksimal untuk cara kerja yang berbasis elektronik, maka dengan adanya keberadaan Information Technology Service Management atau ITSM dapat menyelaraskan antara penyedia layanan TI dengan kebutuhan suatu bisnis atau organisasi. Hal tersebut mendorong layanan pemerintahan maupun para pembisnis untuk memberikan layanan TI yang baik bagi masyarakat melalui penerapan ITSM ini. Upaya penerapan ITSM tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan yang timbul seperti adanya perubahan bisnis, insiden, dan kesalahan, sehingga menyebabkan terganggunya layanan TI. Agar layanan TI dapat berjalan dengan baik, maka diperlukan unit pengaduan layanan, yaitu service desk. COVID dapat digunakan untuk memberikan gambaran mengenai tingkat kematangan sistem service desk terhadap keseluruhan layanan TI pada instansi pemerintahan. Jika tingkat kematangan rendah, maka layanan sistem service desk dapat ditingkatkan agar layanan TI pada instansi pemerintahan dapat berjalan dengan baik dan dapat meningkatkan keefektifan masyarakat. Nah, rumusan masalah di sini ada 3, yaitu yang pertama, mengapa sistem service desk itu penting. Yang kedua, bagaimana pengaruh peningkatan sistem service desk terhadap keseluruhan layanan TI dalam instansi pemerintahan. Yang ketiga, bagaimana tingkat kematangan sistem service desk pada instansi pemerintahan. Tujuan saya mempresentasikan ini, yaitu yang pertama, mengetahui pentingnya penerapan service desk dalam sebuah organisasi maupun layanan berbasis elektronik. Yang kedua, mengetahui pengaruh peningkatan service desk pada instansi pemerintahan. Yang ketiga, mengetahui tingkat kematangan dari implementasi sistem service desk. Nah, saya akan membahas tentang apa itu ITSM. Menurut John Sainsbury, Richard Griffiths, dan Aidan Laws, ITSM adalah implementasi dan manajemen dari kualitas IT service yang memenuhi kebutuhan bisnis. Layanan teknologi informasi manajemen dilakukan oleh penyedia layanan melalui perpaduan yang tepat antara orang, proses, dan teknologi informasi. Berguna untuk membantu perusahaan dalam mencapai kepuasan pelanggan, melebihi harapan pelanggan, dan menangani persepsi pelanggan. Selanjutnya, apa itu service desk? Menurut Margaret Rose, service desk adalah pusat komunikasi yang menyediakan satu titik kontak antara perusahaan dan pelanggan, karyawan, dan mitra bisnisnya. Menurut Kurniasi, tugasnya yaitu mencatat semua insiden dan permintaan layanan bisnis. Service desk menjadi kunci untuk meningkatkan kepuasan provider dalam menggunakan layanan terhadap service provider atau TI. Tujuannya untuk memastikan bahwa pengguna menerima bantuan yang tepat pada waktu yang tepat. Nah, metode penelitian yang saya gunakan di sini yang pertama, kualitatif dan kuantitatif. Karena membahas tentang bagaimana tingkat kematangan layanan sistem service desk dan berapa tingkat kematangan pada service desk di dalam layanan TI. Yang kedua, subjek penelitian yang saya gunakan yaitu Badan Bank Pertanian dan Kantor Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah. Yang ketiga, teknik pengumpulan data. Dengan mencari atau menggali data dari literatur terkait dengan rumusan masalah. Data-data yang didapatkan dikumpul sebagai satu kesatuan dokumen yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah. Yang terakhir yaitu alat pengumpulan data dengan menggunakan website Google Scholar untuk melakukan research dan merangkum jurnal. Saya akan masuk ke dalam hasil dan pembahasan. Yang pertama, subjek penelitian. Subjek penelitian yang digunakan dalam makalah pertama yaitu Badan Litbang Pertanian, dan di makalah kedua Kantor Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah. Yang kedua, yaitu teknik pengumpulan data yang digunakan pada makalah pertama yaitu pengumpulan data mixed method dengan strategi sequential, exploratory, desain kualitatif, dan kuantitatif. Di makalah kedua digunakan teknik pengumpulan data observasi yaitu melakukan pengamatan pada sistem pelayanan dan aplikasi. Yang kedua, wawancara, mewawancarai narasumber baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang ketiga, studi dokumen,
yaitu menganalisis proses pelayanan dari kesesuaian dokumen hingga terlaksananya pengelolaan yang baik. Yang ketiga yaitu alat pengumpulan data. Di makalah pertama, dari bukti, catatan harian atau laporan-laporan yang telah tersusun dan diarsip dengan baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan yang meliputi visi dan misi organisasi, rencana strategis, dan pedoman TI, laporan tahunan, serta prosedur operasi standar atau SOP. Di makalah kedua, alat pengumpulan data dari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan layanan TI. Yang keempat, analisis data. Di makalah pertama ini, berdasarkan tingkat kematangan service desk, analisis dilakukan dengan menggunakan PMF dalam ITIL pada service transition. Jadi, proses analisis ini didasarkan pada hasil wawancara serta dari bukti, catatan harian atau laporan-laporan dari Badan Litbang Pertanian. Di sini ada dua tabel. Yang tabel pertama itu tingkat kematangan service desk pada saat ini, dan juga yang kedua tingkat kematangan service desk yang diharapkan manajemen. Dari kedua tabel ini didapatkan hasil perhitungan nilai tingkat kematangan dan gap antara yang sekarang dan juga yang diharapkan oleh manajemen, yaitu sebesar 2,4. Dikarenakan gap yang diperoleh relatif cukup besar, maka tingkat kematangan saat ini masih jauh dari harapan manajemen, sehingga dilakukan perbaikan secara bertahap sesuai dengan prosedur service desk di ITIL versi 3. Nah, selanjutnya di makalah kedua, model perhitungan tingkat kematangannya yaitu dengan menghitung rata-rata dari hasil kedua framework yang telah dilakukan pemetaan pada subdomain, kemudian dari total nilai subdomain dibagi dengan jumlah pertanyaan untuk mendapatkan nilai akhir tingkat kematangan. Di sini ada indeks skala perhitungan maturity-nya. Nah, dari tabel hasil evaluasi dari tingkat kematangan saat ini dan juga yang diharapkan oleh manajemen, didapatkan hasil perhitungan nilai tingkat kematangan dan gap antara yang sekarang dan juga yang diharapkan oleh manajemen yaitu sebesar 0,844. Dikarenakan gap yang diperoleh relatif cukup besar, maka tingkat kematangan saat ini masih jauh dari harapan manajemen, sehingga membutuhkan adanya dukungan penuh baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam menganggarkan anggaran untuk pengembangan layanan TI. Nah, deskripsi singkatnya, di makalah pertama setelah melakukan analisis perhitungan terhadap tingkat kematangan service desk saat ini dengan yang diharapkan oleh manajemen, didapatkan bahwa service desk saat ini masih jauh dari harapan. Jadi dilakukan perbaikan, yaitu pertama, perbaikan dilakukan secara bertahap agar sesuai dengan skala prioritas. Yang kedua, fungsi layanan pengaduan service desk ditingkatkan dari reaktif menuju proaktif dalam proses operasional. Yang ketiga, perbaikan manajemen service desk harus berdasarkan kriteria atau karakteristik IMF dalam mengukur tingkat kematangan ITIL. Dan yang terakhir, perbaikan manajemen service desk dilakukan berdasarkan 4 komponen utama service desk, yaitu people, process, technology, and information. Setelah melakukan pengujian korelasi dengan hipotesis asosiatif untuk perbaikan service desk ini, hasilnya adalah perbaikan pada unit layanan pengaduan sistem service desk tidak terdapat hubungan yang kuat dan signifikan antara perancangan manajemen service desk dengan peningkatan kinerja layanan TI di Badan Litbang Pertanian. Dan deskripsi singkat di makalah kedua, yaitu setelah dilakukan analisis perhitungan terhadap tingkat kematangan service desk saat ini dengan yang diharapkan manajemen, didapatkan juga celah bahwa service desk saat ini masih jauh dari harapan manajemen. Sehingga Kepala Bidang Mutasi merekomendasikan yang pertama, membutuhkan dukungan penuh baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam menganggarkan anggaran untuk pengembangan aplikasi layanan TI kepegawaian dan infrastruktur jaringan TI agar dapat berjalan secara optimal. Yang kedua, kerjasama antara manajemen dan stakeholder dalam melakukan perbaikan service desk secara berkelanjutan untuk mencapai hasil yang maksimal berdasarkan hasil pengukuran kinerja yang telah dilakukan. Dalam menerapkan tata kelola manajemen TI yang berkaitan dengan insiden dan masalah sesuai dengan kondisi lingkungan pada organisasi saat ini, dilakukan pemetaan untuk mengetahui siklus layanan TI yang perlu ditingkatkan sehingga dapat mengukur target ke depannya agar dapat memperoleh hasil yang berkualitas terhadap pengembangan layanan TI di bidang mutasi. Nah, selanjutnya saya akan masuk ke pembahasan penelitian terdahulu. Service desk diimplementasikan untuk membantu instansi pemerintahan yang memanfaatkan TI dalam layanan. Upaya penerapan service desk tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan yang timbul, sehingga dibutuhkan service desk untuk dapat mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut. Setelah dilakukan analisis tingkat kematangan service desk di kedua makalah ini, ternyata tingkat kematangannya masih jauh dari yang diharapkan oleh manajemen, sehingga dilakukan perbaikan untuk meningkatkan sistem service desk.
Namun, peningkatan sistem service desk pada instansi pertanian tidak memberikan pengaruh yang signifikan, tetapi sebaliknya memberi pengaruh yang signifikan terhadap layanan TI pada bidang mutasi kepegawaian. Nah, perbandingan kelebihan dan kekurangannya. Dalam jurnal analisis tingkat kematangan sistem service desk kepegawaian berdasarkan framework ITIL versi 3 Kantor Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah, ditemukan bahwa manajemennya jauh lebih baik dibandingkan di dalam jurnal analisis dan rancangan manajemen service desk di instansi pemerintah pertanian. Di makalah yang kepegawaian terdapat gap sebesar 0,844 dan di makalah pertanian terdapat gap sebesar 2,4. Jadi sistem service desk lebih bagus berada di bidang mutasi kepegawaian. Selanjutnya, lesson learned. Nah, setelah menganalisis kedua makalah ini, saya mendapat pembelajaran yaitu dalam mengimplementasi sistem service desk sebaiknya berorientasi dengan tujuan untuk menciptakan service desk yang proaktif. Yang kedua, sebelum mengimplementasi sistem service desk, sebaiknya membuat rancangan pengimplementasian sistem service desk dengan matang dan menyesuaikan sistem dengan kebutuhan layanan TI dari instansi pemerintahan. Yang terakhir yaitu melakukan pemetaan siklus layanan TI untuk dapat melakukan pengukuran secara berkelanjutan yang merupakan target untuk ke depannya sehingga dapat memperoleh hasil yang lebih berkualitas terhadap pengembangan layanan TI. Kesimpulannya, service desk merupakan pusat komunikasi bagi berbagai jenis pengguna dan juga organisasi TI di dalam membutuhkan bantuan. Service desk dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dalam menggunakan layanan TI. Service desk penting diterapkan dalam sebuah instansi pemerintahan maupun perusahaan karena mampu menangani gangguan layanan terkait layanan TI dan dapat menjangkau permintaan kebutuhan TI. Kesimpulan yang kedua yaitu dalam meningkatkan pengimplementasian service desk pada instansi pemerintahan bidang pertanian tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap keseluruhan layanan TI. Namun, di dalam meningkatkan pengimplementasian service desk di dalam pelayanan administrasi kepegawaian pada bidang mutasi memberikan pengaruh yang lebih baik terhadap keseluruhan layanan TI. Dan yang terakhir, setelah dilakukan analisis terhadap tingkat kematangan service desk di dalam instansi pemerintahan bidang pertanian dan bidang mutasi kepegawaian instansi saat ini, didapatkan kesimpulan bahwa tingkat kematangan service desk pada kedua instansi tersebut masih jauh dari yang diharapkan oleh manajemen, sehingga membutuhkan peningkatan terhadap sistem service desk yang sesuai dengan prosedur ITIL versi 3. Nah, saran saya yaitu untuk orang yang ingin mengembangkan implementasi sistem service desk lebih lanjut dan lebih luas lagi pada instansi pemerintahan, agar dalam menerapkan sistem service desk sebaiknya terlebih dahulu mempelajari prosedur service desk dalam ITIL versi 3 dan dalam pengimplementasian sistem service desk sebaiknya terlebih dahulu melakukan rancangan pengimplementasian sistem service desk dengan matang agar dapat menyesuaikan dengan kebutuhan layanan TI. Nah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya.